Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan satu tema penting dan menarik, yaitu tentang hak asasi manusia. Ya. Adapun harapan atau capaian setelah mendiskusikan tema ini, yaitu pertama kita memiliki pengetahuan ya tentang hak asasi manusia. Lalu berikutnya secara praktis kita dapat menjalankan ya, menghormati ya, hak asasi manusia masing-masing individu ya. Adapun materi dari tema ini yaitu bagaimana sejarah dan perkembangan hak asasi manusia di negara kita. Lalu berikutnya bagaimana esensi dan urgensi atau pentingnya kita mempelajari atau mendiskusikan tentang hak asasi manusia. Berikutnya bagaimana problematika ya dan tantangan dari implementasi atau perjalanan hak asasi manusia. Yang terakhir bagaimana kita mendiskusikan kasus-kasus ya yang terjadi terkait dengan hak asasi manusia di negara kita ya. Baik, itu saja, mari kita mulai diskusi tentang tema hak asasi manusia. Definisi HAM. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, agama, atau status lainnya. Setiap orang memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi. HAM mencakup berbagai aspek kehidupan, antara lain 1. Hak sipil, hak untuk hidup, kebebasan pribadi, perlindungan hukum, dan tidak disiksa. 2. Hak politik, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, memilih, dan berkumpul. 3. Hak ekonomi, hak untuk bekerja, mendapatkan upah yang adil, memiliki properti, dan kondisi kerja yang layak. 4. Hak sosial, hak atas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan layanan sosial. 5. Hak budaya, hak untuk mempertahankan identitas budaya dan merayakan tradisi. Tanggung jawab negara dalam perlindungan hak asasi manusia atau HAM. 1. Kewajiban melindungi. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga seperti individu atau kelompok. Ini mencangkup dengan menyusun undang-undang yang melarang pelanggaran HAM, membangun lembaga penegak hukum yang efektif, memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum tentang HAM, mengawasi dan menindaklanjuti laporan tentang HAM. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi mengintegrasi pendidikan HAM ke dalam kurikulum sekolah, mengadakan kampanye kesadaran publik tentang hak asasi manusia, mendorong partisipasi masyarakat dalam diskusi dan kegiatan terkait HAM, menyediakan sumber daya dan informasi yang mudah diakses tentang hak asasi manusia. Pelanggaran HAM dan upaya perlindungan. Pelanggaran HAM mencakup berbagai tindakan yang melanggar hak-hak dasar individu. Beberapa bentuk pelanggaran yang umum terjadi adalah penyiksaan, tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat, sering digunakan sebagai metode interogasi atau hukuman. 2. Ada penahanan sewenang-wenang, penahanan individu tanpa dasar hukum yang jelas atau tanpa proses hukum yang adil, termasuk penahanan tanpa dakwaan. 3. Ada diskriminasi, perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau status lainnya, yang dapat terjadi dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. 4. Pelanggaran hak kebebasan berekspresi, pembatasan terhadap hak individu untuk menyatakan pendapat dan mengakses informasi, termasuk sensor media dan penangkapan jurnalis. Upaya perlindungannya adalah melindungi HAM dan mencegah pelanggaran. Berbagai upaya dapat dilakukan seperti pembentukan lembaga perlindungan HAM,
Negara dapat membentuk lembaga independen, seperti Komisi Hak Asasi Manusia, untuk memantau dan menangani pelanggaran HAM, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Yang kedua, ada pengawasan oleh organisasi internasional. Organisasi internasional seperti PBB memiliki mekanisme untuk memantau pelanggaran HAM dan memberikan laporan serta rekomendasi kepada negara yang melanggar. 3. Ada mekanisme pengaduan. Negara harus menyediakan saluran bagi individu yang mengalami pelanggaran HAM untuk mengajukan pengaduan, seperti pengadilan atau lembaga pengaduan. Tahu Petrus? Bukan Petrus nama orang, tapi penembak misterius. Petrus adalah sebuah operasi rahasia yang terjadi pada masa Orde Baru. Katanya sih Petrus dibuat dengan tujuan untuk mengatasi berbagai kasus kejahatan di era tersebut. Waktu itu, siapapun yang dicurigai sebagai gali atau preman akan menjadi sasaran Petrus. Beberapa sumber mengatakan bahwa operasi ini telah memakan lebih dari 3.000 korban jiwa. Memang adanya Petrus ini membuat angka kejahatan menurun secara signifikan khususnya pada tahun 1983. Namun setelah terjadi banyak silang pendapat dan mendapat tekanan dari internasional, operasi Petrus resmi berhenti pada 1985 karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Kalau menurut kamu, gimana? Oke, setelah penjelasan lewat PPT tadi, mari kita berdiskusi apa itu dinamika dan tantangan HAM, Saudara Andra. Menurut saya, dinamika dan tantangan hak asasi manusia, dinamika hak asasi manusia mencakup perkembangan global yang semakin mengedepankan isu-isu melalui organisasi internasional dan gerakan sosial, serta pengaruh teknologi dan media sosial yang memfasilitasi penyebar informasi. Namun tantangan HAM tetap signifikan, termasuk pelanggaran signifikan, termasuk pelanggaran yang sistematik, diskriminasi, krisis pengungsi akibat konflik dan pembatasan kebebasan berpendapat di berbagai negara. Menurut saudara ini, apa esensi dan urgensi HAM? Menurut saya, tentang esensi dan urgensi hak asasi manusia itu di pengakuan terhadap martabat dari setiap individunya, kayak dengan keadilan, kesetaraan, sama perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan. Terus dari urgensinya adalah semakin meningkat, terutama dalam melindungi kelompok rentan dan menjaga stabilitas sosial, karena pelanggaran HAM itu dapat memicu konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Kita kan sebagai mahasiswa harus berperan aktif dalam HAM ya. Menurut pendapat Mawar, bagaimana peran mahasiswa terkait HAM? Menurut saya, peran mahasiswa terkait hak asasi manusia ialah kayak mahasiswa tuh memiliki peran penting dalam promosi HAM melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Terus advokasi untuk isu-isu HAM serta penelitian dan publikasi tentang pelanggaran HAM dengan mengadakan diskusi, bergabung dalam organisasi dan memanfaatkan media sosial. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan kontribusi pada perlindungan penegakan hak asasi manusia di masyarakat. Sekian diskusi dari kami, mungkin bisa bermanfaat bagi kedepannya buat teman-teman tentang hak asasi manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.